Ya, namanya Muharram, Safar dan seterusnya. Itu semua ada disiplin ilmunya. Nah, maka bagaimana caranya menentukan kalender Hijriah? Maka kita ada perhitungan-perhitungannya. Dalam bahasa Arabnya adalah hisab. Ilmu hisab ini adalah perhitungan kaitannya dengan dilihat dari garis bujurnya, dilihat dari berapa kebesaran derajatnya dan seterusnya. Karena semuanya Allah punya ilmu, dan ilmu untuk manusia sebagai tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahuinya. Nah, kemudian ketika sudah ditentukan, tetapi kita, kata Nabi, tidak berhenti hanya kita menghitung dari rumus-rumus yang ada, tetapi kita diperkuat oleh fakta, oleh kenyataan, atau dalam hadisnya adalah kita ru'yatul hilal. Maka ada perhitungan namanya hisab, kemudian melihat fakta, kenyataan, gerakan benda langit itu yang disebut sebagai ru'yatul hilal. Dan dipertegas Rasulullah SAW dalam hadisnya itu, Bismillahirrahmanirrahim, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru. Apabila kalian melihatnya hilal, maka berpuasalah. Ini biasanya itu awal menentukan waktu puasa. Dan kita menentukan wa idza ra'aitumuhu faftiru, dan kemudian menentukan akhir puasa ataupun awal Syawal atau 1 Syawal sebagai hari raya Idul Fitri, juga melihat bulan. Wa idza ra'aitumuhu faftiru. Nah, itu diantaranya. Maka ketika ada hal-hal yang sifatnya tidak kelihatan dan seterusnya, maka kata Nabi, fakmilu iddata Sya'ban salasina. Artinya ketika tidak bisa melihat ru'yatul hilal, maka lebih baik sempurnakan 30 hari di bulan Sya'bannya. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaitannya dengan menentukan waktu sholat, menentukan waktu bulan, baik Ramadan ataupun yang lainnya, itu ada ilmunya, namanya ilmu hisab. Namun diperkuat oleh melihat bulan atau ru'yatul hilal. Nah, adapun ada perbedaan dari hal-hal yang ormas dan seterusnya, itulah sebuah disiplin ilmu dan perlu kita hormati, perlu kita hargai. Karena kita harus memiliki moderasi beragama dengan satu yang lainnya. Namun, kita pun ingat ada Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Artinya di sini kita hidup di suatu negara, ada pemerintah, ada yang bertanggung jawab. Maka ketika ada perselisihan, perbedaan, ayo kita mengiblat kepada pemerintah yang punya kewajiban, yang punya otoritas untuk menentukan kapan waktu menjelang ataupun setelah adanya ritual ibadah yang dilaksanakan, yakni di awal bulan Ramadan dan di akhir di bulan Ramadan. Dan kita perlu ingat, manusia itu ada sifatnya lemah. Pemikiran ataupun ilmu pun tetap, karena kata makalah mengatakan al-insanu bitafkir wallahu bitabdir. Manusia boleh berencana, membuat perencanaan dan ilmu di dalamnya itu, tetapi ingat, Allah lah yang menentukan. Makanya bimbingan di samping Al-Quran juga hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai sumber utama ketika menentukan awal bulan, akhir bulan, dan juga diperkuat oleh hadis Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana saya sampaikan tadi, sumu ru'aitumu, sumu dan seterusnya tadi.
Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sekiranya ada perbedaan, ayo kita hormati semua. Kita tidak boleh menyalahkan beberapa pihak, tapi kita merajut persatuan. Mudah-mudahan dengan perbedaan itu adalah sebuah rahmat. Ikhtilaful ummati rahmatun, kata Nabi. Perbedaan di antara umat kita adalah ada kasih sayang di dalamnya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat dipahami. Mari kita bersama-sama dialog dipandu oleh Mas Nono Kartono. Terima kasih Ustadz Nasuha membahas mengenai tema kita pagi ini adalah mengenai penetapan penetapan Hari Raya Idul Fitri. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan bisa melalui telepon 02318493259 atau juga WhatsApp ke 081324951935. Saya informasikan juga pagi ini Anda bisa menonton langsung melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nono Kartono. Dengan Ibu Indra di Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah. Kalau suaranya seperti ini berarti dalam keadaan sehat Ibu Indra ya. Sehat ya. Powernya masih terjaga. Silakan Ibu Indra. Assalamualaikum Bapak Ustadz Nasuha Waki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semangat. Iya. Alhamdulillah, apalagi kalau kita sudah bicara tentang ilmu ya Pak Ustadz. Yeah. Nah ini dalam penentuan kapan mulai puasa atau kapan jatuhnya hari raya. Nah saya ingin menyitir ucapan dari Ketua 8 Profesor Dr. Thomas Jamaluddin bahwa kita harus berijtihad ilmu dalam hal ini. Jadi tentunya juga berdasarkan kesepakatan. Saya jadi ingat pada hukum waris itu ada kompilasi berdasarkan kesepakatan para ahli ya begitu. Nah, apakah ini juga disebut kompilasi? Dan apakah dalam hal-hal lain seperti menentukan banyaknya zakat fitrah ya Bung Nono ya? Kemarin ada ya Bu yang 2,5 kilo, ada yang 3 kilo dan ya bagaimana seterusnya. Bisakah dalam hal ini kita melakukan kompilasi sebagai bagian dari ijtihad ilmu itu? Mohon pencerahan dari Pak Kiai Ustadz Nasuha Waki. Baik. Terima kasih Bung Nono. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan selalu sehat Ibu Indra di Pelayangan. Setelah Ibu Indra, boleh silakan yang ingin bergabung kembali melalui telepon saya buka 0231 8493259. Kalau nggak ada berarti bisa dijawab terlebih dahulu nih karena seru nih pasti nih jawabannya. Silakan. Terima kasih Bunda Indra yang selalu menyertai kami dan mendengar senantiasa. Kaitnya dengan benar kata Profesor Jamaluddin, kita ini diberi keluasan untuk berijtihad. Tapi tetap koridornya adalah tidak lepas dari sumber utama, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya di samping Al-Quran dan Hadis adalah yang kedua adalah ijma'. Yeah. Ijma ini adalah hasil dari ijtihad dari ulama, disepakati oleh ulama gitu loh. Ijma itu adalah kesepakatan ulama, tetapi tetap mengandung sesuai dengan koridor hukum yang utama dari Al-Quran dan Hadis, hasil dari interpretasi dari Al-Quran dan Hadis tadi. Apalagi kaitnya dengan keadaan waktu dan tempat berbeda zaman dulu dengan zaman sekarang. Maka ulama-ulama yang punya integritas keilmuannya, hafal hadisnya, hafal Al-Qur'annya, ilmu nahwu sorofnya, mantek balaghahnya, lengkap semuanya, itulah sebagai persyaratan orang ijtihad itu. Jadi tidak sembarangan orang yang menentukan hukum-hukum tersebut.
termasuk di dalamnya itu ada ilmu waris, termasuk ilmu falakiyah dan seterusnya. Nah, nanti ketika banyak disiplin-disiplin ilmu khusus masalah disiplin ilmu tertentu, maka dikumpulkan. Dikumpulkan itu istilahnya itu kompilasi, kan gitu. Iya. Nah, kompilasi itu adalah kumpulan-kumpulan disiplin ilmu. Kalau seumpama disiplin ilmu hukum berarti kompilasi hukum. Kalau kumpulan-kumpulan kependidikan atau tarbiyah berarti kompilasi pendidikan. Banyak buku-buku yang judulnya kompilasi. Nah, kompilasi adalah kumpulan-kumpulan tergantung kumpulan apa di situ. Nah, disebut sebagai kompilasi. Boleh juga dikatakan termasuk di dalamnya ini berbagai macam hasil-hasil ijtihad tentang mengenai ru'yatul hilal. Nah, karena ru'yatul hilal dan hisab juga dari tahun ke tahun tentunya beda. Nah, hasil dari disiplin ilmu melihat bulan, menentukan perhitungan bulan itu dikumpulkan dari tahun ke tahun. Berapa tahun itu jadikan sebagai panduan untuk berikutnya, itu namanya kompilasi. Benar, Bunda Indah. Jadi namanya kompilasi itu adalah bagian dari ijtihad yang dikumpulkan dalam satu buku. Itu istilahnya gitu. Kalau hasil dari penentuan, hasil dari perhitungan menentukan awal bulan puasa atau Ramadan, akhir bulan Ramadan atau awal bulan Syawal dari tahun ke tahun, kemudian dimodifikasi, dijadikan buku, maka disebut sebagai kumpulan itu disebut sebagai kompilasi. Demikian. Saya ingin melanjutkan dan mencerna pertanyaan dari Bu Indra ini, Pak Ustadz. Jadi apakah begitu yang dimaksud Bu Indra itu adalah seperti zakat, kemudian juga penetapan hilal atau penetapan hari raya Idul Fitri dan juga awal puasa Ramadan, itu apakah bisa dikompilasi juga? Bisa. Jadi namun dalam disiplin ilmu yang diklasifikasikan. Kalau masalah zakat khusus dari zakat kan gitu loh. Diambil dari pakar-pakar yang ada gitu loh. Tapi udah ada belum? Tapi udah ada belum, Pak Ustadz? Nah, sudah ada. Kalau kita melihat sih, kalau kita mencari sih ada. Jadi setiap kalau istilah putusan hakim namanya jurisprudensi ibaratnya. Jurisprudensi. Jadi iya, hasil putusan pengadilan disebut jurisprudensi. Nah, jurisprudensi itu termasuk kumpulan juga, kompilasi juga. Jadi kalau secara harfiah, kompilasi itu adalah kumpulan-kumpulan gitu loh. Dilihat dari kalau kumpulannya masalah zakat berarti kompilasi tentang zakat gitu. Gitu. Oke. Jadi hasil-hasil itu jadikan satu dan disiplin ilmu tertentu maka disebut sebagai kompilasi. Bisa juga kalau hukum berarti kompilasi hukum Islam dan seterusnya kan gitu. Dan tentunya ada tematiknya, apa tema yang dikumpulkan itu maksudnya gitu kan. Oke. Baik, silakan yang lainnya bisa ke telepon 02318493259. WhatsApp-nya saya tunggu juga ke 081324951935. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rono. Iya, Pak Rubin. Tanjung Brebes. Tanjung Brebes. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena situasi Ustadz tidak bisa hadir ini, bisa hadir? Iya, mendung. Hujan. Gerimis di sini. Mudah-mudahan lain waktu bisa hadir. Karena dengan hadir di studio, kita yang cari jauh pun lebih meyakinkan bahwa bersungguh-sungguh dari para Ustadz. Barangkali begitu. Mohon doanya mudah-mudahan punya roda 4 supaya bisa ke sana kalau hujan. Amin. Amin. Semua amin. Ustaz, memang setiap manusia punya pengaruh sendiri-sendiri sih ya. Mereka yang datang ke studio dengan yang tidak, kami juga setuju dengan salah seorang pendengar yang mendukung bahwa sebaiknya hadir. Itu kami mendukung salah seorang pendengar dari acara Mutiara pagi ini. Nah, selanjutnya menarik akhir dari ulang Ustaz tadi. Mari kita hormati masing-masing, jangan menyalahkan karena semuanya ada dasarnya dan kita
Ya inilah contoh bahwa Islam untuk masa depan. Jadi umat Islam disuruh berpikir. Jadi kalau dalam pedalangannya itu kan Surya, Chandra, Kartika dan Buana, matahari, bulan, bintang dan bumi. Ini dalam pedalangan kan begitu ya, dalam alam umum dulu itu. Kalau betul. Nah, untuk itu maka kita yakin sendirilah nanti masa depannya kita oleh Allah supaya diberi taufik, diberi hukum sesuai dengan tuntunan dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Yang kalau kita mendengar dari acara pagi ini kan taufik artinya kalau tidak salah dengar demikian. Nah, jadi masalah Ustaz mengatakan hormatilah yang Jumat maupun yang Sabtu, tapi itu kita belum bisa menentukan karena di Arab sendiri juga ada perintah nanti intip dalam hari Kamis, hari Jumat atau Sabtu kita juga mendengar dari Arab. Hanya kalau Arab dan sini kadang-kadang berbeda, kecuali kalau Idul Adha. Idul Adha itu kalau Idul Adha hari Rebo, 1 Muharram Rebo. Kalau Idul Adha Rebo 10 Idul Adha hari Rebo, tahun barunya Rebo. Kalau enggak itu berarti tidak bertentangan dengan hukum perbintangan ini atau apa ya namanya astronomi. Bukan astrolog, bukan ya. Iya. Nah, untuk itu maka sekarang kalau menurut keyakinan Ustaz, maaf saja ini kira-kira hari Jumat sama Sabtu. Itu benar. Mohon urainya. Matur nuwun. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, Pak Derubin di Tanjung Brebes, kaitannya dengan masalah saling hormat menghormati harus sebuah kewajiban bagi kita karena Allah menakdirkan kita berbeda-beda. Bahkan apalagi kita salah satu di antara pilar kebangsaan kita salah satu adalah kebinekaan, kan gitu. Jadi ada 4 pilar kebangsaan kita. Pertama adalah ideologi Pancasila. Kemudian dasar kita adalah Undang-Undang Dasar. Kemudian ada namanya perbedaan, ada Bhinneka Tunggal Ika, tapi dalam satu tujuan, yakni menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di situ manfaatnya. Jadi kita saling menghormati dan seterusnya. Adapun persoalan mengenai ilmu itu Allah banyak sekali memberikan disiplin kepada kita dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan ilmunya Al-Quran dan hadis Nabi itu dapat diinterpretasikan oleh masing-masing yang punya disiplin ilmu yang sebagaimana saya sampaikan tadi. Adapun persoalan mengenai terutama menentukan awal waktu, kemudian awal bulan dan seterusnya saya sampaikan tadi di mukadimah tadi, akibat dari pergerakan benda langit yang ada, baik pergerakan bumi maupun pergerakan bulan. Nah, dari pergerakan itulah manusia mampu menghitungnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan disiplin ilmu, yakni ilmu astronomi. Dalam istilah agama ada ilmu falakiyah di situ. Nah, sehingga akibat dari itulah ada sedikit perbedaan dengan satu dengan yang lain. Maka hormatilah perbedaan itu karena ikhtilaful ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku, kata Nabi, ada sebuah keberkahan ataupun kasih sayang satu dengan yang lain. Tidak saling mencaci, tidak saling menyalahkan, tidak saling menjegal dan seterusnya. Karena semua punya dasar yang kuat, punya disiplin ilmu yang kuat pula. Adapun pertanyaannya, Pak Derubin, untuk khusus di tahun ini menentukan awal satu Syawal itu apakah hari Jumat atau hari Sabtu. Kita lihat sidang isbat nanti tanggal hari Kamis besok ya, tanggal 20 April 2023. Yang dimana sponsor utama adalah Kementerian Agama. Dan Kementerian Agama pun tidak salah dalam menentukannya, tapi berdasarkan sumber-sumber yang kuat, sumber-sumber yang valid. Di samping kita melihat hisab ataupun ilmu perhitungan sebagaimana disampaikan itu, ditambah lebih kuat lagi adalah dengan ru'yatul hilal. Fakta kenyataannya. Jadi 2 alat bukti inilah sebagai dasar menentukan hisab
menentukan sidang isbat nanti tanggal 20 April hari Kamis, karena tanggal 20 April sama seperti tanggal 29 Ramadannya. Kenapa pemerintah ketika menentukan akhir bulan menuju bulan depan itu 29? Karena hitungan kalender Hijriah itu rata-rata di akhirnya 29. Ketika 29 tidak bisa melihat, maka ketentuan itu takmilutus disempurnakan 30 hari itulah. Nah, di situ. Nah, saya tidak menyampaikan ormas mana yang sudah menentukan terus, tapi kita kembali kepada moderasi keberagamaan. Artinya kita menjaga toleransi, menjaga kerukunan dan seterusnya. Karena semua punya dasar, punya kekuatan yang kuat. Makanya kita kalau menyadari sebagai manusia, al-insanu bitafkir. Manusia hanya sekedar berencana. Manusia yang sekedar menghitung angka. Manusia yang sekedar ilmu yang dia miliki berdasarkan, tetapi tetap ada kelemahan juga manusia. Makanya wallahu bitabdir, Allah lah yang menentukan. Menentukan, kalau kita melihat dari ru'yat berarti menentukan kekuasaan Allah. Kita mampukah melihat fenomena alam kelihatan nggak ru'yatul hilal itu? Dari bulan sabit di bulan itu munculkah? Makanya manusia pun membuat alat yang luar biasa lewat teleskop dan seterusnya itu. Ini sebagai alat bantu, tapi semuanya Allah lah yang menentukan. Jadi ketika kita ada perbedaan jangan diperdebatkan, tapi ayo kita saling menghargai satu dengan yang lain. Sekalipun tetangga kita, saudara kita sama-sama muslim kemudian merayakan lebih dahulu, maka berilah kesempatan untuk mengerjakan ibadah. Karena semuanya adalah melihat dari keyakinan masing-masing itu. Insya Allah kalau yakinnya kuat jatuh pada hari itu, maka dialah yang lebih tahu. Maka dia pun memiliki tanggung jawab pula. Tetapi kita pun jangan lupa kita ada di salah satu koridor negara, yakni negara Indonesia. Tentunya ada perangkat pemerintah, di situ ada Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama sebagai pengejawantahan dari pemerintah hadir dalam hal ibadah khususnya yang ada di Indonesia. Namun kita melihat dari surat An-Nisa pun, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada ulil amri. Nah, demikian Mas Tono. Artinya penentuan Ruqyatul Hilal ini juga melibatkan ilmu pengetahuan astronomi ya Pak Ustadz ya? Betul sekali. Dan menentukan ini juga dari beberapa titik, kurang lebih 37 titik yang ada di Indonesia. Dan ketika melihat ru'yat itu di bawah sumpah. Jadi artinya sangat bertanggung jawab. Sumpama di daerah Papua, di daerah Sulawesi, di daerah Kalimantan, di daerah Jawa, di daerah Sumatera, semuanya melihat ru'yatul hilal enggak dengan perbedaan waktu pula. Karena satu dengan yang lain kan perbedaan waktu kan? Betul, beda. Nah, perbedaan waktu itu semuanya dilihat. Mungkin di daerah sini kadang-kadang cuacanya bagus, di sana cuacanya mendung dan seterusnya. Nah, dari 37 titik kurang lebih, ketika 2/3-nya menyaksikan ru'yatul hilal, melihat bahwa bulan itu muncul, maka itulah sebagai pedoman di samping kita hisab, di samping kita perhitungan manusia tadi. Nah, maka lebih lengkap kaitannya dengan di samping hisab, penentuan waktu sebagai disiplin ilmu falakiyah atau astronomi, ditambah diperkuat dengan melihat bulan secara nyata. Nah, di situ. Baik. Kita bacakan WhatsApp terlebih dahulu yang sudah masuk ke 081324951935. Dari Rudi Perum, Pak Ustadz, bagaimana menanggapi dan menyikapi perbedaan mengenai penetapan Hari Raya Idul Fitri katanya. Tadi sudah dijawab sih ya. Menghormati ya berarti ya Pak Ustadz. Betul, ya? Menghormati. Jadi gak usah diperdebatkan lagi.
Apalagi betul. konflik gitu, janganlah, udah nggak musim ya. Kemudian berikutnya Pak Ustadz, apakah penetapan harus selalu sama dan harus sama harinya dengan penetapan di Arab Saudi, hamba Allah? Oke. Nah, kita ingat satu daerah dengan daerah yang lain tentunya beda. Titik koordinatnya. Di sana ada garis bujur, garis lintang. Indonesia dengan Arab sangat jauh. Kita kalau contoh aja di Indonesia saja. Indonesia kan beberapa derajat ya, dari ujung timur sampai ujung barat. Indonesia saja kaitnya waktu, ada berapa waktu, Mas? Ada 3 kan? Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Timur. Nah, tentang waktu-waktu ini berubah kaitan waktu dengan perbedaan titik koordinat itu, garis bujur dan seterusnya itu sangat mempengaruhi, karena sangat berbeda itulah antara satu waktu dengan waktu yang lain, apalagi di luar negeri, terutama yang di Arab Saudi, pasti tentunya juga beda, gitu loh. Jangan, mohon maaf ini, kadang-kadang orang salah mengartikan dan salah paham pula. Kok kenapa antara di Indonesia sama di Arab kok beda? Tentang menentukan waktu hilal ya sangat beda. Yang Indonesia saja beda, satu negara aja, tentang mengenai penentuan awal waktu sholat. Nah, menentukan tentang, kita lihat aja, menentukan waktu futur ataupun berbuka puasa antara satu kota dan kota yang lain. Contoh di kota Cirebon sama Kabupaten Indramayu, Kabupaten Gunung, ada selisih menitnya gitu loh. Benar nggak kira-kira Mas Tono Kartono? Betul. Nah, menit. perbedaan apa? Karena perbedaan garis bujur, garis lintang gitu loh. Apalagi di Arab gitu, berapa perbedaannya? Pasti beda, tidak sama. Makanya gunanya disiplin ilmu ini lah, supaya kita memahami hal yang demikian. Pak Ustadz. Ya. Tidak sedikit begitu saudara-saudara kita di Indonesia yang tinggal di negara-negara yang memang bukan mayoritas Muslim. Jadi dan di sana memang di negara tersebut memang bukan mayoritas Muslim. Nah, bagaimana ini untuk penentuan hari rayanya begitu? Apakah memang sudah diatur juga di KBRI atau gimana sih sebetulnya, Pak? Atau ada aturan-aturan tertentu seperti apa? Ya, emang kalau kita melihat dari satu negara dengan negara yang lain, titik koordinat berbeda, tentunya beda pula ya. Namun kita di sana ada KBRI, ya. Nah, KBRI pun insya Allah di sana juga ada ahli di bidang falakiyah juga di sana. Minimal waktu saya belajar dulu, ketika kita ini tidak melihat bulan, itu kita ngikuti daerah terdekat, bahasa gitu. Ngikuti daerah yang terdekat ataupun negara yang terdekat di situ. Kalaupun kita sama mang-mang atau ragu-ragu, keyakinan kita kembali. Nah, di situ. Nah, tinggal titik koordinatnya dari negara satu dengan negara yang itu lebih dekat mana, kan gitu. Nah, minimal kita punya acuan, minimal standar yang kita miliki, gitu loh. Standarnya apakah negara tetangga atau standarnya yang ada diperkuat oleh KBRI tadi, ya, di situ. Oke. Baik, ini ada lagi yang bergabung, Ibu Anis di Cirebon. Pak Ustadz, apa dasar poin perbedaan sih katanya? Maksudnya gimana? Pak Ustadz, apa dasar poin perbedaan tersebut? Oh, mungkin maksudnya untuk penentuannya ya, yang misalnya yang duluan begitu. Nah, yang duluan yang beda dengan pemerintah, itu dasarnya apa sih sebetulnya, mungkin gitu? Oke. Jadi kembali lagi, orang punya ilmu, disiplin ilmu tetap sama, tapi ketika hasilnya mungkin beda. Ya, contoh lah, kita kita menganalogikan ya. Contoh sama nih, satu kelas, ada si A si B, gurunya sama loh. Iya. Tapi ketika kita mengambil kesimpulan dari guru menerangkan kepada kita, sama nggak maksud tujuannya nanti? Beda ya. Pasti sedikit beda kan, gitu loh. Tapi ilmunya sama gitu loh. Nah,
Nah, kemudian kaitannya dengan perbedaan khusus mengenai waktu penentuan pun sama, ilmunya juga sama. Cuma kadang-kadang, mohon maaf, ada menentukan itu awal-awal sebelumnya. Karena disiplin ilmu hanya satu, yakni hanya berdasarkan hisab saja. Tapi tidak diperkuat oleh ru'yatul hilal. Nah, tapi kalau pemerintah, dua-duanya, ilmu hisab pun adalah dilaksanakan, ilmu menyaksikan punya pun dilaksanakan, kan gitu loh. Nah, kalau kita melihat perbedaan, sudah ada ketentuannya. Kalau sekiranya munculnya matlaknya bulan itu kurang dari 3 derajat, maka dianggap belum keluar. Kalau sudah 3 derajat, sudah dikatakan tanggal 1 bulan Syawal dari situ. Nah, makanya kita melihat dari hasil hisab itu diperkuat oleh melihat bulan yang ada, itulah. Makanya karena titik bulan munculnya beda-beda dari satu daerah dengan daerah yang lain, maka pemerintah melalui Kementerian Agama diperkuat oleh Departemen Keagamaan yang ada di wilayah, di Kanwil ataupun di Kementerian Agama lain, itu ada salah satu untuk menyaksikan. Kayak contoh di wilayah Kabupaten Kota Cirebon, Ciayu, Majakuning, itu ada titik untuk melihat bulan. Nah, itu yang ada di daerah Losari kalau nggak salah di situ. Dan alatnya sangat canggih melihat keadaan bulan itu. Tapi kita utama lagi, ayo kita bersama-sama saling menghargai, saling menghormati antara perbedaan itu. Ikhtilaful ummati rahmatun. Baik. Kita menyadari juga kebinekaan itulah. Perbedaan itulah, tetapi kita dalam satu tujuan, yakni NKRI tetap harga mati. Gitu loh. Baik, Ustadz. Berarti kita juga sebagai masyarakat menanggapinya juga, memilihnya juga harus punya dasar ya, jangan karena itu mah lebih cepat, saya ikut yang lebih cepat aja lah, nggak gitu ya. Harus punya dasar ya. Iya. Baik, Ustadz. Tapi kembali juga keyakinan masing-masing, karena mungkin yang lebih dulu menentukan kemudian kita yakin ya mangga itu kan. Berarti dasarnya kan keyakinan. Keyakinan dari kita juga. Tapi keyakinan pun kita lebih kuat mana kan ada pada diri kita gitu loh. Nah, tapi tetap kalaupun berseberangan dengan teman atau saudara sama-sama muslim, ya jangan menyalah-nyalahkan, kan gitu. Betul. Sepakat Ustadz, tapi waktu kita terbatas, 1 menit sebagai penutup Ustadz. Silakan. Oke. Terima kasih Mas Nono Kartono dan para pendengar dimanapun ada. Ayo rajut persatuan dan kesatuan ini, khusus masalah ibadah, yakni menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri adalah hari kemenangan. Karena hari kemenangan, kita harus bersatu padu. Jangan sampai diperdebatkan perbedaan kapan waktu Idul Fitri, apakah hari Kamis ataupun apakah hari Jumat atau Sabtu, tetap kita dalam koridor NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan dengan hadirnya perbedaan ini, rahmat Allah turun bersama kita. Terima kasih, kurang lebih maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY, Bimas Islam Kemenag Kota Cirebon. Dan kami akhiri pendengar Mutiara Pagi untuk pagi ini, edisi Rabu 19 April 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.